Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi. Thumma amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali bisa hadir di majelis ilmu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima semua ketaatan kita, menjadikan semua amalan kita amalan yang mutaqabbala. Dan semoga Allah menjadikan kehadiran kita di majelis ilmu ini semata-mata adalah untuk mencari keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim senantiasa kita haturkan kepada tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kajian kita pada malam hari ini membahas tentang tauhid. Dan kita insyaallah dalam pertemuan malam ini dan pertemuan-pertemuan yang akan datang pada pembahasan tentang tauhid akan membahas tentang kaidah-kaidah penting terkait tauhid yang insyaallah akan kita ambil dari kitab Al-Qawaid Al-Arba'. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, kita semua tahu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, tujuan utamanya adalah untuk beribadah hanya semata-mata kepada Allah. Bahkan bisa kita katakan tujuan dari diciptakannya kita di dunia ini pada hakikatnya semata-mata untuk mengabdikan diri dan beribadah, menyembah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah dengan makna yang khusus dan juga ibadah dengan makna yang umum. Ibadah khusus yang dimaksud adalah ibadah mahdhah seperti salat, puasa, zakat, saum, haji, ya. Adapun ibadah umum sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwal wal af'al ad-dhahirah wal batinah. Jadi ibadah itu mencakup segala sesuatu yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik berupa amalan yang zahir, berupa amalan dalam ucapan dan amalan yang zahir ataupun yang batin, yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan. Jadi semua tindakan kita, bahkan yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, kalau itu kebaikan yang dicintai dan diridai oleh Allah, bisa bernilai ibadah. Ya. Orang membantu saudaranya atau tetangganya atau orang yang ada di sekitarnya yang sedang kesulitan, ibadah atau bukan? Ibadah. Dalam perspektif makna ibadah yang umum. Makanya kita sebagai seorang muslim harus berusaha menjadikan semua aktivitas kita, semua kegiatan kita, bahkan yang kita pikirkan itu menjadi sesuatu yang dicintai oleh Allah sehingga bisa bernilai ibadah.
sehingga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah hanya kepadaku, kata Allah. Para ulama sebagian menyebutkan liya'budun maknanya adalah liyuwahidun, yaitu untuk mentauhidkan aku. Karena ibadah itu pondasinya tauhid, Pak. Nanti kita akan bahas pada pembahasan selanjutnya, bahwasanya ibadah pondasinya tauhid. Bahkan ibadah tidak akan dikatakan ibadah, artinya ibadah yang makbulah kalau tidak didasari dengan tauhid. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh seorang hamba yang sangat mulia, hamba yang sangat agung. Bahkan beliau disebut oleh Allah sebagai ummah, yaitu siapa? Khalilullah Ibrahim alaihi salam. Kata Allah dalam Al-Quran, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifa walam yakum minal musyrikin." Sesungguhnya Ibrahim itu adalah seorang ummah. Ummah di sini kata ahli tafsir, ya, maknanya yang pertama adalah imamun yuktada. Seorang imam yang diteladani, dicontoh. Ibrahim alaihissalam, umatnya beliau berapa banyak? Apakah beliau memiliki umat yang banyak? Seperti Nabi Musa, seperti ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Bahkan ya ada masanya beliau pernah di atas muka bumi yang muslim itu hanya beliau dan istri beliau. Di saat itu yang beliau ya sebagaimana dijelaskan dalam hadis. Tapi kenapa kok beliau disebut sebagai ummah, sebagai imamun yuktada, sebagai seorang imam yang patut untuk diteladani. Bahkan dalam lanjutan ayat ini nanti kita akan bacakan bagaimana Allah perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat beliau untuk mengikuti, meneladani, mencontoh agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ummatun ay imamun yuktada. Para ulama yang lain atau ahlu tafsir yang lain berdasarkan riwayat dari Ibnu Mas'ud dan yang lainnya menjelaskan bahwasanya di antara makna dari kata ummah dalam ayat ini adalah muallimun nas al khair. Orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Jadi kita kalau mengajarkan kebaikan yang bermanfaat bagi manusia, terutama terkait agamanya, maka bisa masuk dalam kategori ummah seperti dalam ayat ini. Ummah di sini bukan ummah yang maknanya umat kaum yang banyak, bukan. Tadi kita katakan, sebagaimana dijelaskan para ahli tafsir, ummah di sini adalah imam yang diteladani. Makna yang kedua, orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Dan dua-duanya ada pada diri Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau seorang imam qanita lillah. Qanit artinya dia selalu yudawim ala ta'atillah. Selalu taat kepada Allah dalam kondisi apapun. Selalu mengikuti perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka
dalam ayat yang selanjutnya nanti dikatakan di antara keunggulan atau keistimewaan Ibrahim alaihissalam, Allah katakan syakiral li'an'umih. Nabi Ibrahim itu adalah hamba yang bersyukur kepada Allah atas segala nikmat Allah. Syukurnya dengan amalan, syukurnya dengan menjalankan perintah Allah, semua perintah Allah, dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjutan ayatnya tadi, sebelum kita berpindah ke syakira li'an'umih, kata Allah Subhanahu wa ta'ala Hanifa. Hanif secara bahasa ay al-ma'il, yang serong, melenceng. Tetapi serong melencengnya dari apa? Dari kesyirikan. Ya. Secara bahasa al-ma'il. Tapi dalam konteks ini, Hanif di sini maksudnya yang berpaling jauh dari kesyirikan, wa yuqbil ala tauhid, dan dia bersegera menghadap kepada tauhid. Jadi sering diterjemahkan Hanif artinya lurus, karena dia mengikuti tauhid. Ya. Dan Allah tegaskan lagi, walam yaku minal musyrikin. Nabi Ibrahim alaihi salam tidak pernah menjadi termasuk orang-orang musyrik. Baik dalam ucapan beliau, dalam keyakinan beliau, dan juga dalam amalan beliau. Tidak pernah beliau sama sekali melakukan kesyirikan. Itu Ibrahim alaihi salam. Bahkan kata Allah syakiran li'an'umih. Beliau alaihissalam adalah seorang hamba yang bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sempurna. Kalau kita melihat di Al-Quran, hamba Allah yang dipuji dan dikatakan sebagai hamba yang bersyukur itu hanya dua. Bukan berarti nabi-nabi yang lain tidak. Nabi-nabi yang lain semuanya pandai bersyukur, terutama Nabi Muhammad SAW adalah hamba yang paling pandai bersyukur. Tapi Allah memuji dua orang hamba, hanya dua orang hamba yang secara tegas disebutkan sebagai hamba yang bersyukur, hamba yang pandai bersyukur. Pertama Nabi Ibrahim alaihissalam dalam ayat ini, ya, ayat Surat An-Nahl ayat 121, syakiran li'an'umih. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam, innahu kana abadan syakura. Sesungguhnya Nabi Nuh itu adalah seorang hamba yang sangat pandai bersyukur. Ya. Ini menunjukkan betapa tinggi derajatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah Abul Anbiya. Abul Anbiya kenapa digelari sebagai bapaknya atau bapak moyangnya para nabi. Nabi-nabi setelah beliau, ya, itu berasal dari keturunan beliau alaihissalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, bahkan sayyidul awwalina wal akhirin, sayyid dan pemimpin semua makhluk dari yang awal sampai yang akhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keturunannya siapa? Keturunannya Ismail alaihi salam. Ismail putranya siapa? Putranya Ibrahim alaihi salam. Kemudian dari anak yang satunya lagi Ishak alaihissalam, ya, lahirlah Yakub alaihissalam. Yakub yang dikenal dengan dalam bahasa Ibrani Israel. Israel artinya itu Abdullah kalau bahasa Arabnya, ya. Dan orang-orang yang ada di
yang menjajah Palestina sekarang, orang-orang Zionis, ya, mengklaim dan menisbatkan diri kepada Israel alaihi salam, tetapi Israel berlepas diri dari mereka. Mereka sangat jauh dari ajarannya Israel, yaitu Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub itu dikenal dengan Israel, ya. Kullu ta'amin kana hillal li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsih. Semua makanan itu dulunya halal bagi Bani Israel, kecuali yang diharamkan oleh Israel bagi dirinya. Siapa Israel di sini? Nabi Yakub alaihi salam. Ya, Nabi Yakub. Nabi Yakub dari keturunannya siapa? Ishak alaihi salam. Dan dari Nabi Yakub lahirlah nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Karena semua Bani Israel, nenek moyangnya siapa? Nenek moyangnya Israel, namanya Bani Israel. Anak keturunannya Israel. Siapa itu Israel? Ya, Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub dari keturunannya siapa? Keturunannya siapa? Ishak alaihi salam. Ishak ini putranya siapa? Ibrahim alaihi salam. Ya, jadi semua kalau dirunut kembalinya ke siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, tapi namanya orang, ada kadang anaknya, bahkan keturunannya orang-orang Bani Israel, banyak keturunannya Nabi bukan? Banyak, tapi nggak menjamin. Ya. Kantum keturunannya ustadz, keturunannya kiai, keturunannya bahkan keturunannya nabi, itu nggak berguna kalau kita nggak beriman dan bertakwa kepada Allah. Ya, nggak berguna. Seperti orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai, sekarang menamakan negaranya dengan Israel. Apa gunanya? Mereka jelas-jelas Bani Israel. Tapi sejak zamannya nabi-nabi dulu apa yang mereka lakukan? Yuqatiluna anbiya'ahum. Mereka membunuhi nabi-nabinya. Datang nabi yang mereka nggak suka, disembelih. Dibunuh nabinya. Dibunuh. Nabinya saja dibunuh, Pak. Orang-orang keturunan orang-orang Bani Israel ini. Dari dulu, bukan Zionis sekarang, dari dulu. Memang mereka, bahkan Allah berikan kepada mereka, turunkan kepada mereka makanan dari langit. Mereka disuruh ini minta makanan. Manna wa salwa. Tapi apa? Mereka bilang, aduh Nabi Musa, tong bosan ini. Coba gantikan dengan bawang, kacang-kacangan, adas. Kan? Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah dijelaskan. Mereka adalah orang-orang yang sangat tidak bersyukur. Dan mereka kufur kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, yaitu Taurat. Taib. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi, bapaknya para nabi. Tetapi yang perlu ditegaskan lagi, wa huwa imamul hunafa. Beliau adalah imam atau pemimpinnya ahlu tauhid. Jadi nggak ada gunanya misalnya orang-orang Yahudi mengklaim kami keturunan Bani Israel, keturunan dari Isa, keturunan dari Ibrahim, kami mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Itu omong kosong. Karena Allah bahkan tegaskan dalam Al-Quran, maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniya. Ibrahim itu nggak pernah menjadi orang Yahudi ataupun Nasrani, nggak pernah. Tapi semua mengklaim kami mengikuti Ibrahim alaihi salam. Mereka mengaku bahwasanya kami ini mengikuti agamanya Ibrahim. Jawabannya itu adalah isapan jempol saja, omong kosong. Kalau benar-benar mengikuti agama Ibrahim, walakin kana musliman. Ibrahim itu muslim, berserah diri, tauhid itu yang dibawa oleh Ibrahim alaihissalam.
Maka siapapun yang mengklaim mengikuti agamanya Nabi Ibrahim tapi dia tidak lakukan seperti yang dicontohkan oleh Ibrahim alaihissalam, maka ini hanya omong kosong, isapan jempol semata. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Nabi Ibrahim itu dipilih oleh Allah secara khusus, ikhtarahu wastafahu, kemudian Allah berikan beliau hidayah di atas sirat al-mustaqim. Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam berdakwah, mengajarkan tauhid, melawan orang-orang ahlu syirik. Bagaimana kisah Ibrahim alaihissalam dengan orang-orang yang menyembah berhala, menyembah patung. Beliau hancurkan patung-patungnya, ditinggal, kan patungnya banyak, ya. Tapi jangan habis ini nanti antum praktekkan ini beda kondisinya dan harus melihat maslahat dan madarat. Tapi Ibrahim alaihissalam mencontohkan, beliau berdakwah dan beliau seorang Imamul Hunafa. Patung-patungnya orang-orang musyrik dulu banyak, ada yang paling besar, bosnya, semua dihancurkan kecuali yang paling besar. Ketika ditanya, anta fa'alta bi'alihatina ya Ibrahim, apakah kamu yang melakukan semua ini wahai Ibrahim? Apa kata beliau alaihi salatu wassalam? Bal fa'alahu kabiruhum hada fas'alhum in kanu yantiqun. Coba tanya yang ini, tanya dia. Kalau dia bisa bicara, berarti ini dia yang hancurin semua ini nih. Kalau nggak bisa bicara, lo ngapain antum sembah dia? Nah, ditanya nggak bisa jawab. Diajak berpikir kaumnya. Kaumnya Nabi Ibrahim diajak berpikir untuk apa? Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu penyembah berhala yang ada di bumi. Ada juga kisah beliau berdakwah kepada siapa? Penyembah benda-benda langit, penyembah bintang, penyembah bulan, penyembah matahari. Dan Ibrahim alaihissalam mengajak mereka berpikir bahwasanya semua yang mereka sembah, bintang, bulan, matahari, itu enggak kekal, hilang, sirna pada masanya, redup pada masanya, maka mereka enggak pantas disembah. Yang pantas disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melihat kaumnya, bilang, oh ini bagus, ini bintang indah, bagus. Ternyata hilang. Wah, la uhibbul afilin. Saya enggak suka yang hilang, terbenam. Besoknya lagi tunjukkan bulan yang lebih besar. Hadza akbar. Ini lebih besar. Tapi hilang juga, terbenam juga. Begitu juga matahari. Beliau ingin menjelaskan kepada umatnya bahwasanya benda-benda semua itu dengan kebesaran yang Allah berikan kepada benda-benda tadi, tapi mereka sama sekali tidak pantas untuk disembah. Matahari makhluk yang sangat besar manfaatnya. Maka sebagian orang yang menyembah matahari, syubhatnya apa? Matahari ini memberikan kehidupan. Matahari Allah jadikan sebab, ada sumber kehidupan di situ, sumber energi. Kalau nggak ada matahari gimana? Tumbuhan hidup? Nggak bisa kan? Tapi tidak untuk disembah. Itu adalah salah satu ayat di antara ayat-ayat Allah. Dan Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita, mendakwahi mereka dan menjelaskan semua yang disembah selain Allah adalah tidak benar, adalah tidak pantas. Sehebat apapun makhluk, tidak pantas dan tidak berhak untuk disembah.
yang boleh dan berhak serta pantas untuk disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Al-Ahadus Samad, yang Maha Esa, yang semua makhluk bergantung dan butuh kepadanya, sedangkan Allah tidak butuh kepada siapapun. Inilah agamanya Ibrahim alaihissalam, yang di dalam surat Ali Imran ayat 95 Allah perintahkan kita umat Nabi Muhammad dan tentu pemimpin kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Maka ikutilah agama Ibrahim yang hanif dan tidak termasuk orang syirik. Orang musyrik, tidak termasuk orang musyrik. Tapi jangan salah difahami, belakangan ada orang-orang yang membuat ajaran mengajak manusia untuk kita harus ngikutin agama Hanifiyah, agamanya Nabi Ibrahim. Ini tidak benar. Ibrahim alaihissalam seorang muslim yang taat, ya. Bukan dibuatkan agama yang namanya agama Hanifiyah. Agama Hanifiyah itu ya Islam. Ajaran yang dimaksud untuk diikuti adalah apa? Tauhidnya, itu pokok ajaran utamanya. Adapun syariatnya harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan dalam hadis, al-anbiya ummatun ikhwatun min allat, abuhum wahid wa ummahatuhum syatta. Para nabi itu bersaudara, saudara sebapak. Agama mereka satu, yang dimaksud agama satu adalah agama tauhid. Agamanya tauhid satu. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut tagut. Dan telah kami utus pada setiap umat seorang rasul, semuanya mengajarkan kepada umatnya beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan segala macam bentuk tagut. Itu agama tauhid. Adapun syariatnya berbeda-beda. Puasa, umat-umat terdahulu puasa, iya mereka berpuasa, tapi cara puasanya tidak sama persis dengan puasa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh kita ikutin cara mereka. Ya. Kalau ada yang kebetulan sama, maka tetap yang jadi patokan adalah agama Islam, bukan agama terdahulu. Mereka salat. Nabi Musa, Nabi Isa, semua salat, tapi salatnya ya tidak persis sama dengan salat syariatnya Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir, sebagai penutup para nabi dan rasul, maka jalan keselamatan, jalan untuk ke surga setelah beliau diutus hanya bisa melalui beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi alasan, oh saya mengikuti nabi saya dulu, tidak. Karena semua nabi, semua rasul, mereka semua ya mengajarkan kepada umatnya di dalam kitab-kitab mereka, konsekuensi dari mengimani nabi-nabi mereka harus nanti kalau ada nabi terakhir dan mereka bertemu dengan nabi tersebut, mereka harus mengikuti nabi terakhir, yaitu Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min Yahudiyyin wala Nasraniyin sami'a anni qad bu'istu wa lam yu'min bi illa kana min ashabil jahim." Tidaklah seorang pun dari umat terdahulu, al-Yahud ataupun Nasara, yang mendengar bahwasanya aku telah diutus, kata Nabi, kemudian dia tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berarti dia
keluar dari keselamatan, tempatnya di neraka jahim waliya'udzubillah. Karena beriman kepada Nabi Muhammad, mengikuti ajaran beliau, itu adalah konsekuensi mengimani nabi-nabi terdahulu. Kalau dia tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad, berarti dia mengingkari dan menolak ajaran nabi mereka sendiri. Karena semua kitab menceritakan, menjelaskan akan datangnya nabi terakhir dan kewajiban mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang bilang antum keliru, dalam Al-Qur'an kan diperintahkan untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Maka menjawabnya sudah jelas. Bisa? Jangan sampai antum di itu malah oh iya benar. Di Sorong mungkin tidak ada, di luar sana sudah ada mulai orang mengatakan wah ya dia buat segala macam tulisan-tulisan agama Nabi Ibrahim segala macam, tapi intinya ngajak keluar dari Islam. Waliya'udzubillah. Maka kita harus paham tentang ini, jangan sampai salah langkah, justru kita yang celaka. Waliya'udzubillah. Kemudian ketika kita sudah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini. Tujuannya apa tadi? Untuk mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid itu lawannya syirik. Tauhid itu lawannya syirik. Kita belajar tentang tauhid harus ngerti syirik supaya kita hati-hati mawas diri. Bukan kita belajar syirik untuk mengatakan fulan musyrik, ini musyrik, tidak. Justru kita ingin menyelamatkan diri kita dan juga masyarakat kita agar jangan sampai jatuh kepada kesyirikan. Kenapa? Karena syirik ini begitu berbahaya. Maka kita tidak ingin saudara-saudara kita, kaum muslimin, orang-orang yang kita cintai jatuh kepada kesyirikan yang itu akhirnya menjadi penyebab kerugian yang sangat besar. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang syirik, "Walaqad auhayna ilaika wa ilal ladzina min qablik." Telah kami turunkan kepada engkau wahai Rasul dan juga kepada nabi-nabi sebelummu, innahu may yusyrik billah la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau sampai engkau melakukan kesyirikan, maka akan sirna semua amalanmu. Kalau orang jatuh kepada syirik besar, kasihan Pak, ibadahnya jadi sia-sia. Dan ini Allah memperingatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mungkin enggak jatuh kepada syirikan? Enggak mungkin. Rasul maksum. Tapi ini sebagai peringatan yang sangat tegas agar kita sebagai umat beliau mawas diri, hati-hati jangan sampai jatuh kepada kesyirikan. Jadi ketika belajar tauhid harus tahu tentang syirik. Bukan untuk memvonis orang lain sebagai musyrik atau tidak. Tugas kita bukan memusyrik-musyrikkan orang. Tugas kita apa? Mengajak orang menjauhi kesyirikan. Mengajak orang untuk bertauhid agar nanti kelak kita bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah panji tauhid. Dan orang enggak akan masuk surga tanpa tauhid, Pak. Syarat masuk surga itu tauhid. Itu pertama. Dan ibadah apapun itu, kalau tidak didasari dengan tauhid, maka tidak berguna. Orang-orang musyrik dulu, ketika mereka bersedekah, diterima enggak sedekahnya? Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum shadaqatuhum. Apa yang menyebabkan sedekah mereka ditolak oleh Allah? Karena mereka menyekutukan Allah.
Mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka insya Allah pada pertemuan yang berikutnya kita akan membahas tentang kaidah terkait tentang syirik dan tauhid. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerah bagi kita dan kita lebih semangat untuk belajar. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang senantiasa mentauhidkan Allah sampai akhir hayat kita, dan semoga kelak kita dikumpulkan di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.